Video amatir warga merekam peristiwa kebakaran hebat bangunan semi permanen dan gudang barang bekas di Jalan Pura Banyu Kuning, Padang Sambian, Denpasar, Bali pada Selasa dini hari, sekitar pukul 1:45 waktu Indonesia Tengah. Besarnya kobaran api membuat warga sekitar panik. Sejumlah warga berusaha menyelamatkan barang berharga miliknya dan membantu proses pemadaman api. 9 unit petugas damkar Kota Denpasar dan Dinas Kebakaran Kabupaten Badung dikerahkan ke lokasi. Petugas sempat kesulitan mencapai titik api karena seluruh area tertutup atap baja ringan. Api yang merambat dengan cepat menghanguskan seluruh bangunan beserta isinya. Sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan Polresta Denpasar. Ini kos-kosan rumah apa namanya? Bedeng Kontrakan lah. kontrakannya. Beda kos-kosan. Kalau laporannya ada berapa unit Pak? Kira Pak? Ini ada 77 jiwa semua. 77 jiwa. Berapa Ya, kakak? jadi 58 kakak. 58 kakak. Akibat peristiwa ini sebanyak 77 jiwa dari 58 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. Mereka yang sebagian besar berprofesi sebagai pemulung kini masih bertahan di sekitar lokasi kejadian, berharap bantuan dari pemerintah. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Warga Begepung rumah DCS, 47 tahun pelaku penganiayaan kepala desa Dawuhan di Kecamatan Padabara, Purbalingga, Jawa Tengah. Masa semakin geram karena pelaku sempat mengacungkan golok saat hendak diamankan. Ia pun akhirnya menjadi bulan-bulanan masa sebelum diserahkan ke polisi. Sebelumnya pelaku menganiaya kepala desa Dawuhan, Jarwoto, hingga terluka di pipi kanannya. Saat itu pelaku mengendarai sepeda motor pulang dari acara pengajian. Saya pakai kaca, terus tahu-tahu berdarah. Saya duduk, terus mau manggil istri, takut karena darahnya saking banyaknya. Saya manggil istri terus telepon anak. Saat ini polisi masih memeriksa kondisi psikis pelaku yang diduga mengalami gangguan kejiwaan. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Puluhan calon menteri dan wakil menteri berkumpul di Hambalang untuk menerima pembekalan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Fazilah Khairunisa kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan iNews Siang ini kami awali dari tawuran antar pemuda yang kembali pecah di Badan Deli Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Saling lempar batu antara dua kelompok merusak rumah hingga melukai kepala seorang bayi. Salah seorang warga Bagan Deli Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara berteriak meminta tolong dari dalam rumahnya. Mereka berupaya menahan pintu agar kelompok pemuda yang tawuran tidak masuk dan merusak rumah. Dua kelompok pemuda saling serang dengan batu, senjata tajam, bahkan busur panah. Busur panah bahkan menyebabkan seorang balita terluka. Yang punya tanah itu. Jadi saya nampak anak-anak itu udah naruh kelewang. Hati-hati kalian, itu kelewang udah ada di situ. Gak apa-apa Bu, kami kerja. Ani terus datang aja orang tuh nyerang kemari. Nah, membabi buta. Yang untuk musola, bangun musola kan. Sananya kemalangan sanggup dihancurkan orang di rumahnya. Ya meninggal baru semalam loh. Baru 3 malam nih. Dari malam pertama dihajar orang nih. Tawuran di daerah ini memicu keresahan warga. Warga berharap agar polisi bertindak dan menindak tegas seluruh pelaku. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan.
Ratusan tenaga kesehatan mengamuk di kantor Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Muna, Sulawesi Tenggara. Aksi dipicu ketidakjelasan nasib ratusan tenaga honorer yang tidak terdaftar dalam data Badan Kepegawaian Negara. Ratusan tenaga kesehatan mengamuk di kantor BKPSDM Muna, Sulawesi Tenggara. Mereka berteriak menuntut kejelasan dan keadilan dalam penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK 2024. Aksi saling dorong pun terjadi. Mereka kecewa ada 426 nama nakes yang hilang saat pendaftaran. Mereka menduga ada keterlibatan oknum BKD yang sengaja tidak memasukkan nama mereka, padahal mereka sudah bekerja antara 4-10 tahun. Sementara di sisi lain, ada tenaga honorer yang baru bekerja 1 tahun justru sudah terdaftar di data BKN. Untuk gaji-gaji itu masalah SK itu Pak, SK yang diterbitkan itu ada 2, SK yang masuk dana kapitasi dan masuk dengan SK Bupati. Yang masuk, banyak teman-teman kita yang masuk SK Bupati itu, dia itu tidak terdaftar saat ini. Jadi yang justru yang baru magang 1 tahun, 2 tahun itu masuk di SK yang finalisasi saat ini. Ratusan nakes honorer ini menuntut agar pemerintah daerah segera menyelesaikan masalah ini. Dari Muna, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Kami berkumpul. 2 kelompok pedagang di Pekanbaru Riau terlibat aksi keributan. Aksi saling lempar tersebut dipicu saat kelompok pedagang tidak terima melihat sekelompok pedagang lainnya dipindah ke tempat mereka. Aksi keributan sesama pedagang terjadi di sekitar kawasan kuliner Pasar Balam di Jalan Cut Nyadin 1, Pekanbaru Riau. 2 kelompok pedagang terlibat saling lempar menggunakan kursi dan piring. Keributan bermula saat pedagang yang berjualan di sekitar kawasan Jalan Cut Nyadin 3 dipindah ke kawasan Jalan Cut Nyadin 1. Namun saat dipindahkan, sejumlah pedagang di Jalan Cut Nyadin 1 tidak terima hingga berujung saling lempar. Keributan mereda usai aparat Polsek Sukajadi mendatangi lokasi dan mengimbau untuk saling menahan diri dan tidak saling terprovokasi. Karena mungkin tidak dapat tempat, jadi satu pihak ingin berjualan di sana. Nah, yang perjualan lama sudah ada, sehingga terjadilah keributan. Nah, sampai awalnya memang hanya keributan biasa dan kemudian kita amankan. Ternyata pada malam hari sekitar jam 7:30 itu ada keributan lagi. Aparat keamanan berjaga-jaga di lokasi guna mencegah kejadian serupa terulang lagi. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yose Rizal, iNews melaporkan. 2 siswi yang mengendarai sepeda motor di Lumajang, Jawa Timur diseruduk truk bermuatan pasir yang melaju kencang. Kedua pelajar selamat dan dilarikan ke rumah sakit, namun sepeda motor korban hancur karena terlindas dan terseret truk. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan detik-detik sebuah sepeda motor yang dikendarai 2 pelajar diseruduk truk bermuatan pasir di Jalan Pasirian, Lumajang, Jawa Timur. Sepeda motor yang dikendarai Nabila dan Diniatul Aziza, siswi kelas 11 SMA Negeri 1 Pasirian ini sebelumnya hendak menyeberang. Namun dari arah belakang tiba-tiba sebuah truk yang melaju kencang menabrak keduanya. Kedua siswi tersebut mengalami luka ringan dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Akibat kecelakaan ini, sepeda motor milik korban hancur karena terlindas dan terseret truk bermuatan pasir sejauh 10 meter. Korbannya 2 siswi SMA Pasirian, alhamdulillah 2 korban selamat, cuma luka ringan saja. Kronologinya
Akibat kecelakaan ini arus lalu lintas sempat tersendat. Sementara kasus kecelakaan ditangani oleh unit laka lantas Satlantas Polres Lumajang. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yan Nugroho, iNews melaporkan. Cinta ditolak, seorang pria Parubaya di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur nekat menyiram seorang siswi SMP dengan air keras. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di iNews. Kembali di iNews Siang, pemirsa, Kepolisian Resor Bangka Barat meringkus Ricky Arianto, tersangka yang membunuh istrinya. Tersangka diringkus saat bersembunyi di hutan setelah 4 hari jadi buron. Setelah beberapa hari melakukan pencarian, Kepolisian Resor Bangka Barat berhasil meringkus tersangka yang membunuh Leni, 21 tahun, seorang ibu rumah tangga di Kecamatan Paritiga, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tersangka atas nama Ricky Arianto, 26 tahun, yang tak lain adalah suami dari Leni. Ricky berhasil diringkus pada Senin siang setelah 4 hari menjadi buron dan ditangkap saat bersembunyi di perkebunan tak jauh dari tempat kejadian perkara. Untuk motifnya sebenarnya mereka cekcok. Jadi awal mula cekcok ini karena sebenarnya tidak kesesuaian antara suami istri ini. Istri merasa suami ini tidak bisa menjaga anak, sedangkan sang suami ini ya asik dengan dunianya sendiri. Mungkin bisa juga sudah tidak cocok lah antara dua pasangan. Terus? Karena saya udah gila katanya. Terus? Itu apa? Jadinya waktu itu. Itu seketika muncul ide nak bunuh atau memang lama abang nak ngerencana ke istri lu? Oh, seketika? Iya. Terus ngapa kabur, Bang? Abang kabur tuh ngapa? Takut? Iya. Selama berapa hari itu kemana ya, Bang? Di hutan, Pak. Hutan. Ada tak yang bantu abang, entah support makanan, entah duit, dari abang sendiri lah? Iya. Sekarang cuman bang, nyesal atau apa? Nyesal. Sebelumnya korban atas nama Leni ditemukan tewas bersimbah darah pada Jumat dini hari lalu di tempat tidurnya. Ibu muda itu tewas setelah menderita sejumlah luka di bagian leher dan dada akibat ditusuk oleh suaminya sendiri. Dari Bangka Barat, Bangka Belitung, Oma Kisma, iNews melaporkan. Sementara itu, pengasuh yang mencekoki obat keras ke bayi di Surabaya, Jawa Timur ditetapkan jadi tersangka. Ia mengaku meracik 2 obat dengan kandungan steroid dan diberikan pada bayi sekali dalam sehari selama 1 tahun. Nurmiatin, babysitter yang memberikan obat keras ke bayi majikannya, ditetapkan menjadi tersangka oleh Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Ia sebelumnya dilaporkan orang tua korban dan aksinya sempat viral di media sosial. Kepada polisi, tersangka mengaku pemberian obat keras dengan kandungan steroid ini diberikan pada korban dalam rentang waktu setahun dengan dosis sekali dalam sehari. Hal ini dilakukan agar bayi terlihat gemuk, namun tak wajar karena terjadi pembengkakan. Korban juga mengalami sakit lambung dan kekurangan hormon kortisol sebagai akibat dari konsumsi berlebihan tanpa pengawasan dokter. Tersangka ini meracik obat berwarna biru dan oranye, kemudian memberikan kepada korban dengan alasan ingin menggemukkan atau membuat si korban ini kelihatan lebih gemuk. Pemberian obat ini dilakukan tanpa dosis. Ya, dari keterangan yang bersangkutan, tersangka mengatakan hanya mengetahui dari teman-temannya, jadi tidak ada dosis, mencampurkan kemudian memberikan kepada korban, sehingga korban ini pada saat jatuh sakit sebelum ketahuan
Polisi menyita beberapa obat yang digunakan tersangka, alat racik obat, serta ponsel milik tersangka. Akibat perbuatannya, ia dijerat pasal penghapusan kekerasan dalam rumah tangga serta Undang-Undang Kesehatan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. 5 jenazah korban kebakaran Tambora, Jakarta Barat dimakamkan di tempat pemakaman umum Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat dini hari tadi. Pihak keluarga menginginkan 5 jenazah ini untuk segera dimakamkan usai divisum. Satu persatu jenazah korban kebakaran rumah di Jalan Kali Anyar, Tambora diturunkan ke liang lahat, tempat pemakaman umum Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat. Keluarga serta kerabat turut hadir dalam pemakaman ini. Lima jenazah yakni Sriani 66 tahun, Rehan 7 tahun, Ariyanti 40 tahun, Asgar 13 tahun, dan Yoka 12 tahun dimakamkan berdampingan. Pihak keluarga mempercepat pemakaman yang dilakukan dini hari usai divisum di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Ada beberapa keluarga, tapi kesepakatan ke seluruh keluarga maunya malam ini dimakamkan. Jadi saya sudah berkoordinasi juga dengan dinas pemakaman tadi, dan dinas pemakaman memperbolehkan walaupun jamnya itu kan sore. Tapi sudah berkoordinasi dan dinas pemakaman bilang silakan dipersilakan. Kalau untuk penyebab dari kebakaran sendiri, Pak? Nah, itu masih dalam investigasi polisi. Biar nanti pihak kepolisian yang menjelaskan, karena kami nggak punya kewenangan. Sebelumnya, kebakaran hebat melanda permukiman padat penduduk di Jalan Kali Anyar, Tambora, Jakarta Barat. 5 korban tewas karena terjebak api dan asap tebal saat berusaha menyelamatkan diri. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Suasana haru juga mewarnai pemakaman Benny Laos di San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat Selasa kemarin. Ratusan pelayat hadir untuk memberi penghormatan terakhir kepada mendiang Benny Laos karena dikenal sebagai sosok yang berdedikasi di daerahnya. Tiga anak Benny Laos tak kuasa menahan tangis saat jenazah Benny Laos dimasukkan ke dalam liang lahat di pemakaman San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat Selasa kemarin. Ya, untuk keluarga inti dan keluarga besar di dahulu, tamu-tamu kami berikan nanti setelah. Sanak saudara, kerabat, dan rekan almarhum memberikan dukungan kepada keluarga yang ditinggalkan. Mereka hadir di pemakaman Benny Laos untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Benny Laos yang dikenal sebagai sosok yang berdedikasi di daerahnya. Ya Allah, kita P3 di dalam. Sebelumnya, calon gubernur Maluku Utara Benny Laos meninggal dunia dalam insiden kebakaran kapal cepat di Pelabuhan Regional Bobong, Kabupaten Taliabu, Maluku Utara pada Sabtu siang. Kebakaran diduga akibat kelalaian saat mengisi bahan bakar. Total 6 korban meninggal dunia dalam kecelakaan tragis ini. Tim Liputan, iNews melaporkan. Puluhan calon menteri dan wakil menteri berkumpul di Hambalang, Bogor untuk mendapatkan pembekalan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Informasinya sesaat lagi, tetaplah di iNews Siang. Pemirsa, Presiden terpilih Prabowo Subianto memberikan pembekalan pada calon menteri Kabinet Prabowo Gibran di Hambalang, Bogor.
Dan sejak pagi, sejumlah tokoh mulai berdatangan di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Mereka hadir untuk mengikuti pembekalan calon menteri. Dan pembekalan sendiri dilaksanakan pada pukul 8 pagi tadi. Selain dihadiri para calon menteri dan wakil menteri, agenda pembekalan juga dihadiri sejumlah pejabat negara seperti Kapolri dan Panglima TNI. Selain itu, pembekalan calon menteri Kabinet Prabowo juga dihadiri Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dan untuk mengetahui suasana terkini pembekalan calon menteri dan wakil menteri Kabinet Prabowo Gibran, sudah bergabung bersama kami Giselia Nurrahma yang saat ini berada di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Selamat siang Gisel, bagaimana suasana terkini di Hambalang saat ini? Baik, selamat siang Zila dan juga pemirsa, benar sekali hari ini Presiden terpilih Prabowo Subianto sedang memberikan pembekalan kepada para calon menterinya yang nantinya akan bergabung di Kabinet Prabowo Gibran mendatang. Dan pembekalan ini dilakukan, dari pantauan kami, pembekalan ini dilakukan secara tertutup di kawasan kediaman rumah dari Prabowo Subianto, tepatnya di Padepokan Garuda Yaksa di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang sudah berlangsung dan dimulai sejak pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat hingga siang hari ini. Dan dari pantauan kami sejauh ini sudah ada sebanyak 59 calon menteri yang hadir sebelum pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, termasuk diantaranya Wakil Presiden terpilih yakni Gibran Rakabuming Raka yang juga datang pada pukul setengah 8 pagi waktu Indonesia Barat dengan mengenakan pakaian atau seragam serba putih. Adapun calon menteri yang turut juga sudah hadir ini diantaranya merupakan menteri dari Kabinet Presiden Joko Widodo saat ini, diantaranya yakni Sri Mulyani, Erick Thohir, kemudian ada Agus Harimurti Yudhoyono hingga Zulkifli Hasan. Namun dari sejumlah calon menteri yang hadir pada hari ini kemungkinan memang masih akan dipertimbangkan, yang mana nantinya yang terpilih ini akan mengisi Kabinet Prabowo Gibran pada tahun periode 2025 mendatang. Kemudian jika berbicara soal tema yang diberikan saat pembekalan hari ini, kami mendapatkan bocoran informasi, diantaranya terdapat beberapa tema pembekalan, yakni tema geopolitik, tema produk domestik bruto, hingga tentang kesuksesan sebuah negara. Dan rencananya untuk hari ini akan berlangsung hingga pukul 7 malam, pembekalan akan berlangsung hingga pukul 7 malam dan dilakukan selama 2 hari, mulai hari ini hingga besok hari Kamis 17 Oktober. Dan pemirsa, dapat kami sampaikan situasi terkini di Padepokan Garuda Yaksa, kami para awak media memang tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam kawasan, sehingga hingga saat ini pun setengah 12 siang kami masih terus menunggu para calon menteri ini keluar untuk menyampaikan pernyataannya. Demikian, Zila. Baik, dan kita akan masih terus memantau dan menunggu hasil dari pembekalan hari ini. Terima kasih Giselia Nurrahma atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali, tetap semangat. Meskipun ada acara pembekalan calon menteri Prabowo Gibran di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pengamanan tetap seperti biasa. Masyarakat sekitar pun bisa beraktivitas seperti biasanya. Di pos kami sehari itu 10 orang, jadi tidak banyak. Tambah dengan satpam 6 orang, jadi tidak banyak. Tetapi sistem dan mekanismenya sudah sesuai SOP. Jadi kami terapkan cara humanis. Cara aturannya yang masuk. Kebetulan pintu utama ini juga dilewati oleh masyarakat umum yang selama ini. Tapi sampai saat sekarang ini tidak ada bentrok antara masyarakat, antara petugas. Tidak ada. Semuanya berjalan normal seperti biasa. Karena seluruh masyarakat ini ada juga yang tinggal di dalam melewati pagar bab masuk, jadi ya semua seperti biasa saja. Dan kami pengamanan kami berusaha supaya secara humanis, dengan santun, dengan baik, dan personel kami pun sama demikian. Sebelumnya pemirsa, tidak hanya politisi, sejumlah tokoh muda dan publik figur juga dipanggil Presiden terpilih Prabowo Subianto ke Kertanegara.
Selebriti Raffi Ahmad datang ke Kertanegara berbarengan dengan Miftah Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah serta PLT Ketua Umum P3 Mardiono. Raffi Ahmad mengaku ditugaskan membantu kabinet pemerintahan Prabowo di bidang generasi muda dan seni. Pebulu tangkis peraih medali emas Olimpiade Taufik Hidayat juga hadir ke Kertanegara dan diminta membantu kabinet Prabowo di bidang olahraga. Selain itu, selebriti sekaligus anggota Dewan Pembina PSI Giring Ganesa ini ia juga mengaku diminta membantu Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menjadi super tim dalam kabinet pemerintahannya. Saya sama ada beberapa senior-senior juga, jadi memang hari ini saya dipanggil sama Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo, untuk membantu beliau pastinya untuk membantu negara dalam bidang yang saya kuasai. Pastinya kisaran karena saya pengusaha, generasi muda, kira-kira pekerja seni, dan juga kreatif, ya kurang lebih itulah. Tapi nanti selebihnya biar Bapak Presiden terpilih yang mengumumkannya. Terima kasih. Jadi belum tahu nih, Jadi belum tahu nih, Enggak, tadi kan dikumpulkan beberapa tokoh juga nasional dan diberikan arahan langsung. Luar biasa sekali Pak Prabowo. Bapak Presiden terpilih benar-benar jelas arahannya seperti apa, pembagian tugasnya jelas, dan juga kata kunci adalah karena ada tugas besar ini kita harus bekerja sama sebagai satu tim yang solid, itu sih. Sudah ada arahan untuk di posisi apa, Mas? Nanti ya, biar Pak Prabowo aja yang jawab, Bos. Mas, ya. Tapi waduh luar biasa nih, saya tidak akan melupakan momen ini seumur hidup saya sih. Karena yang jelas tadi Pak Prabowo jelas duduk langsung kasih arahan dan menyebutkan bahwa kita harus menjadi super tim yang besar, kita harus menjadi tim yang solid, itu sih. Maaf ya, saya ada. Sejauh ini Anda satu-satunya wamen yang public figure artis juga nih. Udahlah. Tanggapannya? Makasih. Makasih, Mas Giring. Tadi saya dipanggil sama Pak Prabowo, saya diminta untuk membantu di kabinetnya beliau, dan sesuai dengan bidangnya, ya saya sebagai Menteri Hukum. Saya sebagai atlet, di mananya nanti arahan dari beliau aja. Saya nggak tahu deh, nanti beliau yang paham di mana dan saya pasti akan ikut. Tadi pertanyaan Pak Prabowo atau diskusi dari Pak Prabowo atau seperti apa, Mas? Pertanyaan Pak Prabowo atau diskusi Pak Prabowo? Diskusi aja, siap membantu beliau, ditempatkan dimanapun saya siap. Nanti beliau yang akan mengumumkan sendiri. Beliau ada pesan-pesan khusus PR tentang olahraga atau gimana? Ya untuk ditingkatkan lagi prestasi olahraga. Itu. Berarti khusus Wamenpora ya? Saya kan nggak tahu juga dari mananya. Nanti kan bisa bisa semua orang kan bisa meningkatkan olahraga juga kan dengan yang lainnya. Yang jelas bukan wakil menteri. Jadi Bapak perintahkan untuk lebih banyak fokus di bidang moderasi, toleransi, dan semacamnya. Jadi walaupun kita berangkat masuk ke beliau bersama-sama, tetapi dengan tugas bidang masing-masing. Dan juga bukan dalam bentuk badan ya Pak ya. Tapi yang jelas ada amanah Presiden yang kemudian saya diperintahkan untuk lebih fokus kepada masalah toleransi dan moderasi. Putusan khusus Presiden berarti apa? Ya saya belum tahu, bahasanya seperti itu, dan Raffi pun sama. Sementara itu, usai pemanggilan calon wakil menteri ke Kertanegara, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko mengatakan proses seleksi calon menteri dan wakil menteri Kabinet Prabowo Gibran masih belum rampung. Sejumlah pertimbangan masih akan dilakukan hingga jelang hari pelantikan nanti. Ini jadi pemanggilan atau mengundang wakil menteri dan kepala badan sudah kita selesaikan. Mungkin masih ada 1-2 nanti yang dinamis sampai dengan tanggal 18 atau terakhir 19 itu mungkin masih ada beberapa pertimbangan. Jadi tadi ada beberapa yang kemudian diundang, sehingga nanti kita pada waktunya akan disampaikan kepada media.
Nah tadi itu nama-nama yang diundang pun nanti masih dalam pertimbangan-pertimbangan yang akan diputuskan pada waktunya. Demikian. Soal besok di Hambalang Besok pagi ada pembekalan jam sekitar 8 pagi sudah mulai. Ya. 8 pagi sudah mulai. Siapa aja Bang yang akan mengisi bicaranya? Atau Pak Prabowo sendiri, Mas Gibran? Besok direncanakan Wapres terpilih akan hadir. Puluhan tokoh memenuhi panggilan ke kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta kemarin untuk membantu pemerintahannya mendatang. Dari sejumlah nama yang terlihat, belasan nama merupakan menteri pada era Presiden Jokowi. Presiden terpilih Prabowo Subianto masih terus memanggil sejumlah tokoh ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta hingga Selasa sore kemarin. Puluhan nama yang datang menemui Prabowo ini digadang-gadang akan membantu Prabowo pada kabinet pemerintahannya mendatang. Dan menariknya, dari sejumlah nama yang tiba di Kertanegara, belasan nama diantaranya ialah menteri di kabinet pemerintahan Jokowi. Dan melihat hal ini, Presiden Jokowi menyampaikan saat kunjungannya di Aceh bahwa keputusan yang diambil Prabowo telah melalui proses penilaian kinerja yang panjang sejak Prabowo berada di kabinetnya. Lebih jauh, Jokowi juga menilai langkah yang diambil Prabowo merupakan langkah keberlanjutan. Yang pertama, itu adalah hak prerogatif Presiden terpilih Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Itu hak prerogatif. Siapapun yang dipilih, kita semuanya menghargai. Mengenai kurang lebih 15 atau 16 menteri di kabinet sekarang yang juga dipilih oleh Bapak Prabowo Subianto, itu juga saya kira melalui pertimbangan matang, melalui seleksi-seleksi, melalui pengalaman beliau bergaul, berinteraksi dengan para menteri selama 5 tahun. Dan memang hampir tim ekonomi yang ada memang, yaitu yang namanya keberlanjutan, yaitu. Nah, pemirsa, ada momen menarik saat pemanggilan calon wakil Menteri Prabowo Gibran yang digelar Selasa siang. Politisi PDIP Pramono Anung hadir di Kertanegara untuk bertemu dengan Prabowo Subianto. Politisi PD Perjuangan Pramono Anung datangi kediaman Prabowo di Kertanegara Selasa siang. Calon Gubernur Jakarta ini langsung masuk tanpa menjawab pertanyaan media. Pasangannya di Pilkada Jakarta, Rano Karno, mengaku tidak tahu alasan kedatangan Pramono. Nggak tahu, aku belum paham. Aku belum tahu jawabannya. Nggak ada spill-spill di kendaraan. Emang nggak bilang sama abang bang mau ke sana bang? Nggak, kita nggak tahu. Kita tahunya dari media. Oh. Sementara itu, Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, pastikan hubungan PDIP dengan Prabowo baik-baik saja. Ya berarti nggak dipanggil. Ya udah itu aja. Tapi sejauh ini komunikasi sama Pak Prabowo dari PDIP-nya sendiri? Baik sekali, selalu berkomunikasi. Ya seperti juga di DPR, kita baik-baik selalu menjalin komunikasi. Kita akan selalu membangun Indonesia bersama dan tidak ada hal-hal yang kemudian sepertinya kita berbeda. Kita akan sama-sama membangun Indonesia. Hingga saat ini, baik dari pihak PD Perjuangan dan Partai Gerindra pastikan pertemuan Megawati dan Prabowo akan segera digelar. Rencananya keduanya akan bertemu sebelum pelantikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil menghadiri acara bongkar aspirasi Ridwan Kamil yang diselenggarakan di Gor Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Kegiatan mantan Gubernur Jawa Barat ini untuk menampung permasalahan-permasalahan yang kerap dihadapi masyarakat di utara Jakarta ini. Dalam panggung bongkar aspirasi Ridwan Kamil yang digelar di Gor Tanjung Priuk, calon Gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil mendengarkan sejumlah curhatan warga Jakarta Utara. Masyarakat yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan ini mengeluhkan lokasi pengisian bahan bakar serta posisi pelabuhan yang kurang strategis.
Selain itu, maraknya aksi perundungan yang terjadi di sekolah serta keberadaan transportasi yang kurang memadai juga menjadi polemik di tengah masyarakat. Urusan tentang kelautan kan, ada nelayan tadi curhat, pom bensinnya kejauhan, ya mungkin solusinya didekatkan kan. Kemudian bagaimana nanti pelabuhannya tidak terlalu jauh, nanti kan Giant Sea Wall-nya kan belum digambar, nanti mungkin aspirasi itu dimasukkan dalam proses desainnya. Sementara itu, istri calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil, Atalia Praratya, melakukan belusukan di Pasar Madrasah Duri Kosambi, Jakarta Barat. Kedatangan anggota DPR RI terpilih periode 2024-2029 itu disambut hangat warga serta para pedagang. Dengan akrabnya, Atalia berinteraksi langsung serta membeli beberapa barang dagangan dari para pedagang di pasar. Dirinya berharap para warga Jakarta bisa memilih pemimpin yang mempunyai pengalaman dan ilmu yang telah dimiliki oleh pasangan Ridwan Kamil dan Suswono agar dapat memperjuangkan aspirasi para pedagang dan masyarakat untuk kebaikan bersama. Dari Jakarta, Faisal Rinaldi Seto Pratomo, iNews melaporkan. Sementara keakraban Bang Dul dengan Sarah tidak hanya di dunia layar kaca, namun juga di dunia nyata. Bang Dul mengajak Sarah kampanye di kawasan Lubang Buaya dan Setu, Jakarta Timur. Kedatangan Rano Karno di Jalan Manunggal, Lubang Buaya, Jakarta Timur disambut meriah warga. Sidul mengajak Cornelia Agatha atau pemeran Sarah dalam sinetron Sidul Anak Sekolahan. Tak lupa, Sarah serukan dukungannya untuk Bang Dul. Dalam kesempatan ini, Bang Dul berjanji akan memperhatikan wilayah Lubang Buaya dengan membangun banyak sekolah. Tentulah sekarang kita lihat populasi di sini makin besar, ya kan, kita lihat ini kan cukup jalan utama nih, apalagi di sini ada asrama haji, ya kan. Ini masyarakat yang populasinya cukup padat. Nah, artinya kita meningkatkan pelayanan. Sekolah mungkin harus diperbanyak di sini, SD harus ditambah gedungnya, begitu SMP. Supaya apa? Tadi dikatakan tentang PPDB ini tidak menjadi masalah setiap tahun. Dari Lubang Buaya, Bang Dul dan Sarah juga berkampanye di wilayah Setu. Di sini, calon wakil gubernur nomor urut 3, Rano Karno, janjikan kenaikan insentif RT/RW, petugas posyandu, dan jumantik. Tim Liputan, iNews melaporkan. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Siang bersama saya Reza Siregar. Pemirsa, seorang pelajar SMA di Bantul berusia 16 tahun meninggal dunia usai dikeroyok dan dianiaya 11 orang temannya. Korban pengeroyokan ini baru ditemukan keesokan paginya di sebuah tempat penggergajian kayu milik warga di Dusun Parangtritis, Kretek, Bantul. Randy Surya Irawan, remaja berusia 16 tahun yang merupakan siswa kelas 11 di SMA Negeri 1 Kretek, Bantul, menjadi korban pengeroyokan dan penganiayaan hingga meninggal dunia. Korban, warga dusun Nambangan, Seloharjo, Pundong, Bantul ini ditemukan sudah meninggal dunia di sebuah tempat penggergajian kayu. Polisi yang mendapat laporan segera mendatangi TKP dan mengamankan lokasi serta melakukan olah TKP. Dari hasil otopsi diketahui penyebab kematian korban disebabkan oleh adanya benturan benda tumpul pada tubuhnya. Dan dari hasil pemeriksaan polisi terungkap fakta penyebab terjadinya pengeroyokan dan penganiayaan tersebut. Bapak polisi bahwa hasil dari otopsi saat itu langsung, dan ternyata anak saya bebas, tidak ada unsur narkoba, tidak ada unsur miras, dan ternyata anak saya murni karena pengeroyokan dan penganiayaan. Sampai hari ini kita sudah memeriksa 11 orang. 7 diantaranya sudah dewasa dan sisanya masih belum berapa tersangka, belum kita masih memeriksa. Polisi telah melakukan pemeriksaan intensif kepada 11 orang teman bermain tersangka yang berusia antara 15 hingga 21 tahun. Dari hasil pemeriksaan, polisi sudah menetapkan 11 orang remaja tersebut menjadi tersangka. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko melaporkan.
Putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, kini tengah berbahagia usai istrinya Erina Gudono melahirkan anak pertamanya. Kaisang dengan bangga dan bahagia mengumumkan putri kecil mereka lahir dalam keadaan sehat. Kabar bahagia datang dari keluarga Kaisang Pangarep dan Erina Gudono. Pasangan ini baru saja menyambut kelahiran putri pertama mereka yang lahir pada Selasa 15 Oktober 2024 di RSU Bunda Jakarta. Proses persalinan Erina dilakukan secara sesar pada pukul 7:02 pagi waktu Indonesia Barat. Cucu keenam dari Presiden Joko Widodo ini lahir dengan berat 3,4 kg. Kaisang dan Erina memberi nama putrinya Bebinga Sang Tan Sahayu. Nama ini diambil dari bahasa Jawa yang dirangkai oleh Erina. Alhamdulillah, hari ini tanggal 15 Oktober 2024 telah lahir anak kami, saya dengan Erina, dengan selamat dan sehat sekali. Alhamdulillah semuanya sehat. Dan kami juga sudah memberikan namanya Bebinga Sang Tan Sahayu. Dengan Tan Sahayu disambung kayak Tan Sahayu gitu. Panggilannya sih nanti menyesuaikan. Artinya apa Mas? Maknanya apa Mas? Bebinga itu yang membuat bahagia. Sang Tan Sahayu itu dialah yang selalu cantik dalam tutur kata, paras, semuanya lah. Udah ya. Terinspirasi dari bahasa mana sih Mas ini? Terinspirasi dari bahasa Jawa. Seluruh keluarga berbahagia dengan kelahiran putri pertama Kaisang dan Erina. Iriana Jokowi mendampingi proses persalinan Erina. Sementara Presiden Jokowi yang tengah bertugas di Aceh akan langsung menjenguk cucunya. Dari Jakarta, Kiselia Nurrahma, Bagus Prasetya, iNews melaporkan. Kemendikbudristek raih 3 penghargaan sekaligus dalam ajak Kementerian dan Lembaga Negara Awards 2024. Penghargaan meliputi kategori kinerja terbaik, inovasi terbaik, dan pelayanan serta komunikasi publik. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia meraih 3 penghargaan bergengsi dalam ajang Kementerian dan Lembaga Negara Awards 2024. Penghargaan meliputi kinerja terbaik, inovasi terbaik, dan pelayanan serta komunikasi publik. Dalam kategori kinerja terbaik, Direktorat Perfilman Musik dan Media Ditjen Kebudayaan Kemendikbudristek telah mencapai pencapaian luar biasa untuk memajukan industri perfilman dan musik Indonesia melalui serangkaian kebijakan dan program strategis yang inovatif. Pemberian penghargaan ini merupakan sebuah apresiasi yang diberikan kepada kementerian dan lembaga yang dinilai berhasil menjalankan fungsi mereka secara optimal, baik dalam hal pelayanan publik, transparansi, inovasi, maupun pengelolaan sumber daya yang efektif. Ahmad Mahendra, Direktur Perfilman Musik dan Media Baru, mengatakan dirinya bangga dapat memperoleh penghargaan untuk kategori ini. Unggul dalam kategori kinerja terbaik menurutnya dapat menjadi kekuatan dalam ekosistem perfilman. Kinerja terbaik itu adalah pencapaian tertinggi menurut kami dan sangat tentu bangga mengapresiasi atas pencapaian ini dan terima kasih kepada sekali lagi pada iNews yang memberikan kategori untuk kinerja terbaik. Kategori ini sebetulnya diperlukan dalam konteks penguatan ekosistem perfilman kita. Pada intinya kita lihat fenomena sekarang ini dengan adanya direktorat kami, kita banyak sekali memfasilitasi film-film kita ke luar negeri. Kemudian yang kedua selain itu adalah peningkatan film. Banyaknya penonton film sekarang aja sudah melampaui dari dalam sejarah, melampaui dari jumlah penonton film. Sekarang aja udah 60 juta penonton film yang terpecahkan dari tahun-tahun sebelumnya.
Penghargaan ini diharapkan dapat menjadi pemicu semangat bagi Direktorat Perfilman Musik dan Media Ditjen Kebudayaan untuk terus meningkatkan kinerjanya. Penghargaan ini juga menjadi ajang untuk menginspirasi kementerian dan lembaga lain agar dapat berinovasi dan memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Dari Jakarta, Hadisti Arifah, Rizky Solehudin, Khairuddin, iNews melaporkan. Ya, kemajuan teknologi kini turut andil dalam kehidupan manusia. Salah satu dia di bidang pendidikan. Di Bekasi, Jawa Barat, satu sekolah menjadi pionir menerapkan digitalisasi dalam proses pembelajaran para siswanya. SMA Negeri 6 Bekasi, Jawa Barat menerapkan digitalisasi dalam kegiatan belajar mengajar sehari-hari. Penerapan ini dimulai dengan menggunakan smartboard dan juga whiteboard interaktif. Penggunaan smartboard dan whiteboard interaktif ini merupakan inovasi terbaru dalam transformasi digital bidang pendidikan. Siswa dan siswi akan dilibatkan dalam pembelajaran. Tidak hanya itu, metode belajar pun jauh lebih efektif dengan adanya bantuan fitur layar sentuh dan beberapa aplikasi. Siswa anak-anak lebih senang, lebih semangat untuk pembelajaran digital ini, Mbak, baik itu menggunakan yang whiteboard interaktif ataupun yang smartboard digital class, karena dengan adanya alat itu anak-anak lebih bersemangat, mereka antusias. Bahkan di sini kita pembelajarannya berpusat pada siswa, Mbak. Jadi anak-anak bisa presentasi menggunakan alat itu, di samping kita juga menjelaskan juga dengan alat itu. Jadi bisa dua arah gitu. Digitalisasi di SMA Negeri 6 juga diterapkan dalam ekstrakurikuler. Salah satunya ekstrakurikuler 680. Ekskul ini mendorong minat siswa dalam teknologi coding, robotik, dan juga perakitan. Kepandaian teknologi di persaingan digital zaman sekarang itu diperlukan seperti penggunaan website gitu dalam membuatnya, dalam memasuki jurusan mungkin salah satunya teknik informatika yang di perguruan tinggi nanti gitu. Jadi kita sudah mendapatkan basic di beberapa, walaupun tidak sejago yang orang pikirkan gitu, tapi setidaknya kita udah mengerti lah dan bisa mengikuti alurnya. Untuk mewadahi mereka dalam berinovasi dan berkreasi dalam teknologi. Karena kita tahu kan zaman sekarang semuanya serba teknologi. Bahkan untuk belajar pun sekarang sudah bisa menggunakan e-book, atau belajar pun bisa untuk presentasinya bisa menggunakan Canva. Bahkan untuk belanja pun kita sudah bisa menggunakan aplikasi online gitu. Diharapkan dengan adanya digitalisasi dapat mempermudah pembelajaran sehari-hari. Dan kedepannya, pemerintah diharapkan dapat selalu memberikan fasilitas pembelajaran yang mendukungnya. Anak-anak pembelajarannya akan menjadi lebih mudah dan fleksibel dengan adanya digitalisasi ini. Pemanfaatan sehingga pembelajaran yang berpusat pada peserta didik itu semakin mudah untuk dilaksanakan. Kalau untuk guru-guru sendiri, manfaat yang dirasakan gitu sebagai guru? Sebagai seorang guru, tentu saja ini akan mempermudah dalam proses pembelajaran Bapak Ibu guru sebagai pendidik di sekolah, sebagai pengajar di sekolah, akan memudahkan, sangat memudahkan. SMA Negeri 6 Bekasi juga memiliki perpustakaan yang menerapkan digitalisasi dan dilengkapi dengan e-book yang terhubung dengan Perpustakaan Nasional. Dari Bekasi, Jawa Barat, Nora Safika, Wildan Aulia, iNews melaporkan. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, Presiden Joko Widodo meresmikan pembangunan 2 ruas jalan tol yang menjadi bagian dari Jalan Tol Trans Sumatera di bagian Sumatera Utara dan juga Jambi. Diharapkan kedua ruas tol tersebut bisa memberikan kecepatan dalam mobilitas orang dan juga barang.
Presiden Joko Widodo meresmikan jalan tol ruas Indrapura Kisaran Seksi 2 di Provinsi Sumatera Utara dan jalan tol Bayung Lencir Tempino bagian ruas jalan tol Betung Jambi di Asahan. Jokowi mengatakan jalan tol Bayung Lencir ke Tempino Seksi 3 di Jambi memiliki panjang 34 km dan pembangunannya menghabiskan anggaran 5,6 triliun rupiah. Sementara jalan tol Indrapura Kisaran dibangun sejak tahun 2018 dengan anggaran senilai 6,32 triliun rupiah. Tol sepanjang 47,75 km ini memiliki dua seksi, yakni seksi 1 Indrapura 50 dan seksi 2 50 Kisaran. Jokowi berharap dengan diresmikannya dua ruas tol Sumatera ini bisa memberikan kecepatan dalam mobilitas orang, barang, dan pengiriman maupun distribusi logistik. Yang kedua, dengan adanya jalan tol utamanya Trans Sumatera ini, kita harapkan ada kecepatan dalam mobilitas orang, kecepatan dalam mobilitas barang, kecepatan dalam pengiriman distribusi logistik. Sehingga setiap daerah akan bisa bersaing dengan daerah di negara-negara lain. Karena persaingannya sekarang antar negara itu sangat ketat sekali. Dan alhamdulillah pada siang hari ini telah selesai jalan tol Bayung Lencir ke Tempino Seksi 3 ini di Provinsi Jambi. Ya, penggemar sepak bola Indonesia dimanjakan dengan gelaran acara nonton bareng pertandingan kualifikasi Piala Asia 2026 antara Timnas Indonesia melawan Timnas Cina. Keseruan nobar ini berlangsung di La Piazza Sumarekon Mall Kelapa Gading, Jakarta. RCTI Plus menggelar acara nonton bareng pertandingan laga Cina versus Indonesia yang berlangsung meriah dan dipadati ribuan penonton. Para penggemar sepak bola tanah air yang datang memberi dukungan penuh kepada Timnas Indonesia. Suasana semakin semarak dengan berbagai hiburan dari penampilan musisi Nuka hingga yel-yel pendukung yang membakar semangat. Antusias ribuan penonton nampak jelas saat mereka menyaksikan jalannya pertandingan Timnas Indonesia versus Cina bersama-sama di layar lebar. Atmosfer penonton yang hadir meningkat kuat ketika skuad Garuda menyerang pertahanan lawan. Gelaran nobar RCTI Plus ini dihadiri ribuan masyarakat yang penuh antusias menyaksikan pertandingan Cina versus Timnas Indonesia. Nobar Timnas Indonesia ini digelar untuk memanjakan para penggemar sepak bola sekaligus bentuk dukungan pada skuad tim nasional Garuda. Acara ini digelar gratis dan terbuka untuk umum, rencananya berlangsung hingga bulan November mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di iNews Siang. Ya, pemirsa, untuk membahas penyiraman air keras oleh pelaku kepada korban, sudah bergabung bersama kami ayah korban, Bapak David Witak. Selamat siang, Bapak David. Halo. Selamat siang, Pak David. Pak David, bagaimana Pak kondisi anak Bapak saat ini? Oh ya, kalau kondisi saat ini ya mendingan. Artinya lebih banyak air gitu disiram ke depan sehingga matanya yang sampai detik ini juga belum bisa terbuka karena sangat perih. Baik, Pak David, sejauh mana Pak Anda dan keluarga ini mengenal pelaku? Kalau mengenal pelaku ya kami sebagai keluarga, Pak. Keluarga. Jadi beliau ini yang pelaku ini anak dari kakak kandung saya, Pak. Maaf Pak David, boleh diulangi siapa Pak pelaku yang menyiram air keras kepada anak Bapak?
Pak David. Pak David bisa mendengar suara saya Pak di studio? Pak David, selamat siang Pak David. Ya pemirsa, dihempas angin kencang, satu pohon angsana setinggi 30 meter tumbang menimpa pos dan pagar sekolah serta kabel udara di Pondokopi, Durensawit, Jakarta Timur pagi tadi. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka. Pohon berhasil dievakuasi dan arus lalu lintas kembali normal. Dan informasi ini pemirsa sekaligus menutup iNews siang hari ini. Pemirsa, cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Saya Reza Siregar, pamit undur diri. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Dengan menggunakan gergaji mesin, petugas PPSU memotong pohon angsana setinggi 30 meter yang tumbang dan menimpa pos dan pagar sekolah serta kabel udara di Jalan Haji Naman, Pondokopi, Jakarta Timur pada Rabu pagi. Pohon ini tumbang akibat angin kencang dan juga usia pohon yang sudah sangat tua. Batang pohon dan dedaunan langsung dibersihkan. Beruntung tidak ada warga yang menjadi korban saat kejadian. Angin kencang ya, pohon ini rubuh. Ini bukan tumbang ini. Banyak sih, tadi Pondok Kelapa juga ada, di Kalimalang juga ada, di sana juga ada, tapi alhamdulillah tidak ada yang ini sih, tidak ada korban jiwa. Jelang peralihan ke musim hujan, warga diimbau waspada terhadap perubahan cuaca ekstrim. Salah satunya angin kencang dan hujan deras yang bisa menumbangkan pohon-pohon. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kencang ya, Tuhan salah pohon ini rubuh. Ini bukan tumbang ini. Banyak sih, tadi Pondok Kelapa juga ada, di Kalimalang juga ada, di sana juga ada, tapi alhamdulillah tidak ada yang ini sih, tidak ada korban jiwa.